Kasus kopi sianida yang terjadi pada 2016 lalu, kembali menjadi viral setelah film dokumenternya tayang di Netflix, yang mengakibatkan Jessica Kumala Wongso dijatuhi hukuman penjara 20 tahun dengan tuduhan pembunuhan berencana. Bagaimanapun juga saya tidak membunuh Mirna. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Menurut putusan hakim, Jessica jadi tersangka akibat menaruh racun sianida di dalam kopi Mirna, yang menyebabkan meninggal dunia. Tetapi banyak pakar dan ahli yang tidak sependapat dengan para jaksa putusan hakim, yang merasa ada hal yang aneh. Logikanya, kalau dia ada sianida, besar, terus kemudian jadi kecil, itu mungkin masuk di akal. Tapi kalau tidak ada, kemudian jadi ada, itu kan tanda tanya dari mana? Bisa juga karena pembusuk. Dapat saudara pastikan, ya, itu korban itu, ya, itu meninggal dunia adalah akibat sianida. Akibat sianida di kopi. Saya pastikan, dapat dipastikan. Saya pastikan. Dasar kepastiannya, saya pastikan karena hasil otopsi menemukan korosi di dalam lambung korban. Jadi saya pastikan itu karena sianida. Ya. Pak Slamet kan dipanggil pengadilan, yang dipanggil temuan dia di pengadilan itu ternyata nggak cocok sama sianida. Isinya di dalam lambung darahnya hitam. Di dalam lambung tuh ada tuka. Jadi ada bolok itu luka. Luka itu diambil periksa PA. Ketemu seredang bulat. Kalau ada luka baru, lukanya itu baru akibat misalnya bahan kimia atau luka baru itu yang ada tuh sel PMN, sel darah putih yang bentuknya aneh-aneh, macam-macam. Tapi kalau dia udah lama prosesnya, udah berbulan-bulan, udah kronis, dia jadi seredangnya bulat-bulat semua, limfosit atau monosit. Berarti makronis. Itu artinya makronis. Dan itu adalah perdarahan lambung. Kesian deh gue masih Jessica menanggung kesalahan yang tidak dia lakukan sama sekali. Gue sih tim Jessica, gue udah fix gue tim Jessica setelah nonton filmnya. Gak masuk akal, kurang buktinya kurang konkret, tuh kamera juga burem ya. Gue juga kalau jadi si Jessica gue akan nanya, itu yang ditaruh di minuman temen gue apa, kok temen gue sampai bisa kejang-kejang begitu, apa? Malah dicurigain, mindahin tas belanjaan dicurigain. Padahal bukti itu si Jessica netesin sianida ke minumannya Mirna aja nggak ada. Di otopsi aja enggak. Jasadnya, gimana mau tahu itu penyebab Mirna meninggal tuh apa? Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Gue sekarang jadi takut tahu mau makan apel. Guys, inget ya kalau makan apel jangan kebanyakan. Terus nih ya, niat banget itu si Jessica kalau misalnya emang bener niat mau ngeracunin almarhum Mirna ya. Niat banget jauh-jauh dari Australia bawa sianida. Emang tidak terdeteksi itu di koper atau di tasnya gitu dia bawa sianida dari Australia. Udah lama gak ketemu lagi. Cuman dia satu-satunya orang yang udah lama banget gak pulang ke Indonesia dari Australia gitu. Niat banget kalau sampai kayak kayaknya gue bunuh teman gue deh di cafe gitu. It's very impossible, you know. Keluar nih Inggris. Justice for Jessica pokoknya kalau gue. Belum lagi tuh di film itu orang-orang tolol ditanya, orang-orang tolol di jalan ditanya gitu. Iya kayaknya dari mukanya sih kelihatannya sih orang jahat. Cenayang lo, psikolog lo. Muka-muka tipu orang pendendam. Dari bentuk hidung itu bisa dilihat. Dari ini bisa dilihat. Dari itu bisa dilihat. Orang karakter beda-beda ya. Ada yang emang dia pembawaannya kalem, pembawaannya tenang. Ada yang pembawaannya panik, histeris gitu kan. Kalau misalnya gue gitu ada di posisi dia, panik, histeris, gue nangis-nangis tuh pasti pas persidangan. Seperti gue kemarin. Ini tenang-tenang aja kayak seperti menjemunjingkan sesuatu. Menurut kalian gimana? Kalau menurut gue sih settingan ya. Karena si pakar apa itu gue lupa namanya, bapak-bapak pakai kacamata bilang katanya itu orang sekitarnya aja kalau nyium bisa pingsan. Ini tidak terjadi apa-apa pada teman-temannya Mirna saat ada di cafe Olivier itu. Tapi dibilangnya katanya menyengat sekali bau kopinya. Prek.
enak gue, intinya enak. Pokoknya gue kayak justice for Jessica. Jessica harus dibebaskan. Gue nggak mau tahu, kasihan tahu, udah 7 tahun. Lagi wawancara juga tiba-tiba di stop sama petugasnya. Maksudnya apa tuh begitu mencurigakan? Saya nih paling tahu siapa Sambo, siapa Krishnamukti, siapa si Hendro Sukmono. Saya nih paling tahu siapa Sambo, siapa Krishnamukti, siapa si Hendro Sukmono. Sama siapa sebelum ke situ gitu. Ya kan, karena kan mereka janjian. Nggak jalan bareng gitu loh. Janjian kan ketemu di sana gitu kan. Si Mirna ini di mana dulu gitu loh. Sebelum di situ di mana dulu? Apakah dia nongkrong di sana, nongkrong di sini, apa dia makan bersama keluarganya? Kita kan nggak tahu. Iya kan? Jadi susah untuk kita bilang. Takut juga aku Mohon maaf nih, gue mau ngakak sama bapaknya Mirna. Pas lagi di interview sama si Karni Ilyas itu, dia bilang yang punya Netflix itu si Jessica Wong dari Singapura. Gue cari-cari tuh di internet kagak ada tuh yang namanya Jessica Wong, ya. Terus dia ada bilang apa ya, yang sutradaranya si Rob Smith itu ya, yang pinjem iPhone buat nyewa kamera aja sewa Netflix. Terus orang-orang bayar Netflix 200.000 gitu, bikin mereka kaya. Aduh, sama yang ini, yang orang-orang pada takut, kata si Bapak Karni Ilyas. Iyalah, lu di interview katanya lu bawa pistol. Ya saya bawa pistol, saya dulu juara ASEAN, saya dulu Governor Cup, pemerintahan Cup, Saudi Cup. Gak ada yang nanya pak, anjing. Sumpah, lo, aduh gue sampai nontonin di YouTube gue interview. Terus bapaknya si Karni Ilyas kayak, I'm so done with this. Gue juga capek, udah capek dengerin bapaknya Mirna halu ya, si Pak Edi. Gue juga makin capek lihat komoknya si Bapak Karni Ilyas yang interview. Terus katanya si Pak Oto meras mamanya Jessica lah, sampai jual ruko gitu-gitu. Gue nggak tahu emang lagi umurnya bapak-bapak tuh lucu umur segitu ya. Tapi beneran guys, aki-aki, akong-akong Cindo yang kayak gitu tuh bertebaran di mana-mana sebenarnya. Nggak cuman lo orang, oe mah, tapi baru kelihatan di kamera aja. Coba aja bapaknya Mirna tuh lebih kalem dikit, gak narsistik atau self-center. Jadinya kan semua rencananya gak bakal ketahuan gitu loh. Makin kesini, makin kesono, makin sas, makin nge-spill banyak hal. Apalagi yang dia bilang itu yang berita saya punya botol cyanidanya itu hoax ya, hoax. Itu saya pikirin aja sebenarnya di otak saya si Jessica gini. Percayalah, bapak-bapak kayak Mirna tuh nyata guys. Gue banyak banget contohnya di sekitaran gue yang kayak bapaknya Mirna. Pasti beberapa bapak kalian kayak dia kan. Menurut gue sayang banget ya kasusnya Mirna, padahal udah tuntas, tapi kekuak lagi gara-gara bapaknya sendiri yang narsis. Kalau dikasih panggung terlalu bocor mulutnya, dan kayak terlalu pengen ngebanggain dirinya sendiri, jadinya kan kekuak lagi ya. Beginilah kalau antagonis narsistik dikasih panggung. Biasanya pasti ngomong di kantornya doang, di depan suruh-suruhan dia atau pegawai dia. Ya sama kayak bos kalian atau bapak kalian sendiri. Mungkin ada yang begini tipenya, dan ya beginilah kalau dilihat secara publik. Bisa jadi Jessica dinyatakan bersalah karena harus ada orang yang bersalah dari kematian seseorang. Jadi dalam konteks itu, polisi, jaksa tidak bisa menemukan siapa tersangka lainnya. Dr. Jaya mengatakan dalam tubuh Mirna tidak ditemukan racun, tetapi di dalam organ lambung terdapat 0,2 mg sianida setelah 3 hari kematian. Saat diperiksa, ia mengatakan jika kematian Mirna itu bukan dikarenakan sianida. Sebab, ciri-cirinya tidak menunjukkan bahwa Mirna menenggak racun sianida. Hasil pemeriksaan oleh Dr. Jaya, bibir dan kuku Mirna itu berwarna biru. Sementara itu, jika seseorang terkena racun sianida, harusnya tubuh mayat berwarna merah terang. Semoga kita bisa jadikan pembelajaran dalam kasus Jessica Kumala Wongso. Hidup hanya sementara, berbuat baiklah selama masih hidup, dan janganlah suka berbohong karena seberapa lama bangkai disimpan pasti akan tercium juga. Terima kasih.